Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci, NPM 0911041982, kelas A semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, mata kuliah Teori-Teori Administrasi, dosen pengampu Haji Irwan, SIP, MAP. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa sih itu kerangka teori? Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Kerangka teori biasanya berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lain. Biasanya ada sebab akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel. Dua bentuk teori. Teori bentuk atau teori ide adalah pendapat Plato bahwa bentuk-bentuk non-fisik merupakan realitas paling akurat. Ketika digunakan dalam konsep ini, kata bentuk atau ide sering ditulis atau dicetak miring. Plato berbicara tentang entitas tersebut hanya melalui karakter-karakter dari dialog-dialognya, yang kadang-kadang menunjukkan bahwa bentuk itu adalah satu-satunya objek studi yang dapat memberikan pengetahuan. Dengan demikian, bahkan terlepas dari status kontroversial teori itu, pandangan Plato sendiri masih sangat diragukan, tetapi teori ini dianggap sebagai solusi klasik atas masalah universalisme. 3. Fungsi teori. Teori memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah. Untuk mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman merupakan peran teori. Adapun tujuan teori ialah untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. 4. Terbentuknya teori. Proses pembentukan suatu teori atau bagaimana proses berteori berlangsung melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, pendefinisian istilah merupakan hal yang sangat penting dalam berteori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau ketetapan penggunaan istilah yang telah didefinisikan. Kedua, klasifikasi, yaitu pengelompokan informasi-informasi yang relevan dengan kategori-kategori yang sejenis. Klasifikasi juga merupakan pengelompokan fakta dan generalisasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, tetapi tidak menjelaskan interrelasi antara kelompok atau interaksi antara fakta dengan generalisasi dalam suatu kelompok. Ketiga, mengadakan induksi dan deduksi. Induksi dan deduksi merupakan dua proses penting di dalam mengembangkan pernyataan-pernyataan teoritis setelah pendefinisian dan pengklasifikasian. Induksi merupakan proses penarikan kesimpulan yang lebih bersifat umum dari fakta-fakta atau hal-hal yang bersifat khusus. Deduksi merupakan penurunan kaidah-kaidah khusus dari kaidah yang lebih umum. Keempat adalah informasi, prediksi, dan penelitian. Pembentukan suatu teori yang kompleks mungkin berperangkat dari inferensi, yaitu penyimpulan dari apa yang diamati. Inferensi ini mungkin ditarik melalui perumusan asumsi, hipotetis, dan generalisasi dari hasil-hasil observasi. Sesuai dengan fungsi dan teori yang memberikan prediksi, teori juga berkembang melalui prediksi dan juga penelitian. Ada prediksi yang dibuktikan dengan suatu penelitian, tetapi ada juga prediksi yang tetap sebagai prediksi. Kelima, pembentukan model-model. Karena yang dicakup dengan teori sering menyangkut hal-hal yang sifatnya abstrak dan kompleks, maka untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan sederhana dibuat model-model. Model ini menggambarkan kejadian-kejadian serta interaksi antara kejadian. Keenam, pembentukan subteori.
Suatu teori yang telah mapan dan komprehensif mendorong untuk terbentuknya sub-sub teori. Subteori ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan. Nah, itulah tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.